Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-12 daripada kitab Jala'ul Afham ini. Dan bagian kolil ya, ini daripada kitab ini. Yang lalu kita sudah menjelaskan tentang apa itu ru'yatullah, dan kita masuk ke khotimah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sampai Mauliduhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa wafatuhu, yakni di mana Rasul itu lahir dan di mana Rasul itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mauliduhu Shallallahu Alaihi Wasallam wa wafatuhu, qala Nadhim rahimahullah. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Dibilang Rasul itu lahir di Mekkah dan Rasulullah wafat di Madinah. Thaibah nama lain daripada Madinah. Asyarah wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkatal Aminah wa kana dzalika sabihata yaumil Itsnin tsani asyar Rabiul Awal al muwafiq 20 April sanah 500 wahid wa sab'in. Dibilang Rasul lahir di Mekkah pagi hari Senin 12 Rabiul Awal, yang 12 Rabiul Awal tahun fil yang sesuai kalau tahun Masehinya itu 20 April tahun 571. Wa huwa yuwafiqu amal fil, sesuai di tahun gajah. Yang mana tahun gajah itu adalah tahun di mana Abraha al-Ashram berusaha untuk menghancurkan dan memerangi Ka'bah, menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu burung ababil. Dan kejadian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suratul Fil. Watufi, dan ceritanya ma'ruf, yakni di dalam sirah, mungkin Anda boleh rujuk, yakni kenapa Abraha menghancurkan Ka'bah dan kenapa seperti itu. Dan ada beberapa cerita tentang Abdul Muthalib ketika Abdul Muthalib itu menggembala unta dan untanya diambil oleh Abraha semuanya. Watufi sallallahu alaihi wasallam fi Thaibah ay al-Madinah Munawwarah wa kana dzalika fi yaumil Itsnai syani asyar Rabiul Awal minal amil hadi asyar lil hijrah. Dibilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal di Madinah Munawwarah, Thaibah, yakni Thaibah ini nama lain daripada Madinah, dan juga pagi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, yang kalau tahun Masehinya itu adalah 8 Juni tahun 633, dan dikubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hari Rabu di kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa umruhu. Dibilang bila Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dan umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai berapa? Qala Nadhim rahimahullah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Dibilang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi nabi ketika umurnya itu 40 tahun. Asyarah lamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan ja'ahu Jibril alaihi salam bin nubuwah wa dzalika yaumul Itsnin sabi asyar Ramadan li sanatil hadiyah wal arba'in min miladihi. Dibilang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sampai 40 tahun, malaikat Jibril mendatanginya dengan membawa kenabian, dan itu juga hari Senin 17 Ramadan ketika beliau berumur 41 tahun. Maka ketika itu umurnya beliau secara spesifik 40 tahun 6 bulan 8 hari, dan itu sesuai dengan 6 Agustus tahun 610 Hijriyah ketika beliau berada di Ghor Hira. Wa awwalu ma nazala alaihi salatu wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an Iqra
kama sahha dzalika an Aisyah radhiyallahu taala anha wa ruwiya dzalika an Abi Musa al-Asy'ari wa Ubaid bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah qauluhu ta'ala, 5 ayat pertama daripada suratul Iqra seperti diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah dan diriwayatkan juga daripada Abi Musa al-Asy'ari wa Ubaid bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Nawawi rahimahullah wa huwa shawab alladhi alaihi al-jamaahir minas salafi wal khalaf. Wa makatha dibilang, dan itulah pendapat yang mu'tamad, yakni karena memang ada khilaf ayat apa yang diturunkan pertama kali kepada Rasul, ada khilaf, tapi pendapat terkuat yang diturunkan pertama kali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 5 ayat pertama daripada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah setelah diutus menjadi nabi itu 13 tahun, dan setelah itu beliau hijrah di Madinah dan beliau meninggal di Madinah, dan beliau menetap di Madinah 10 tahun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dan umurnya itu 63 tahun. 63 tahun qamariyah kamilah wa thalatha ayyam. 63 tahun dan 3 hari. Wa ihda wa sittuna sanatan syamsiyah wa arba'ah wa thamanuna yawman. Secara bulan Masehinya 61 tahun dan 84 hari. Ini adalah bila Rasul menjadi nabi dan umur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian auladuhu, anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasab'atun auladuhu, ini wadih ya, di dalam sirah-sirah semuanya sudah disebutkan, kita baca aja ini. Auladuhu wasab'atun auladuhu faminhumu thalathatun minadz-dzukuri tufhamu. Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu. Atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahuma sibtani fadluhum jali fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu Kulthumin zakat radiyah. Al-mufradat bidaini ay bitayyib wa tahir. Mana bidaini dengan 2 ini, apa 2 ini? Dengan tayyib wa tahir. Surriyah maknanya hamba sahaya. Bidomisin. Surriyah. Fakhud bihim walijah ay khud, ambillah, waksib, dan dapatkanlah dengan Anda mengetahui nama-nama anak Rasul sallallahu alaihi wasallam kecintaan yang terus. Fa ma'nal walijah yal biton ay al mahabbah fi dhahir wal batin. Makna walijah adalah kecintaan dhahir wa batin, di dalam dhahir wal batin. Fa'al maknanya Zoj itu bisa maknanya 2 ya, istri ataupun suami, terpulang. Cuma di dalam faraid, istri itu zaujah, suami itu zoj, agar dibezakan mana suami dan mana istri. Cuma asli kata zoj atau ba'al itu adalah pasangan. Wabnahuma Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, anak daripada Sayyidah Fatimah wa Sayyidina Ali radhiyallahu taala karamallahu wajhah, adalah 2 Sayyidina Hasan wal Husain. Asyarah. Auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 7. 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Yang pertama anak laki-laki namanya Qasim. Wa kunniya bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kunyahnya dengan Abul Qasim. Adalah anak pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Qasim ini meninggal di Mekah ketika umur beliau 2 tahun. Dan Qasim adalah anak pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Kemudian anak yang kedua adalah Abdullah. Yang mana Abdullah ini digelari dengan Thayyib dan Thahir. Gelarnya 2. Thayyib dan Thahir. Dan Abdullah ini meninggal di Mekah dalam keadaan kecil. Dan ketika Abdullah ini meninggal, As bin Wa'il As-Suhami mocking Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Rasul itu abtar, maknanya tidak mempunyai keturunan karena anak lelakinya semua itu sudah mati. Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Engkau ini bukan tak mempunyai keturunan. As bin Wa'il itu yang tidak punya keturunan. Benar, akhirnya As bin Wa'il meninggal tanpa mempunyai keturunan. Yang mencacimu dialah yang tidak mempunyai keturunan. Sebagai balasan kepada As bin Wa'il ini.
Anak Rasul yang ketiga namanya Ibrahim. Yang mana Ibrahim ini daripada semua anaknya Rasul daripada Sayyidah Khadijah, kecuali satu ini Ibrahim daripada Maria Al-Qibtiyah, yakni daripada Akbat, daripada Kibit, yakni kalau orang Indo cakapnya Koptik. Ibrahim ulida fi Dzulhijjah sanata tsaman min hijrah. Dilahirkan di bulan Dzulhijjah tahun 8 daripada Hijriyah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakikoinya di hari ke-7 kelahirannya dengan 2 kabsh, 2 kambing yang putih itu ya, orang Indonesia cakapnya gibas. Wa sammahu yauma idzin wa halaqa sya'rahu wa tasaddaqa bi zinatihi fiddatan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dia nama pada hari itu dengan nama Ibrahim di hari ke-7, dan mencukur rambutnya dan bersedekah dengan zinatihi, dengan beratnya rambutnya semua itu fiddatan. Wa tufiya sanata asyr minal hijrah wa umruhu sittata asyara syahran. Dan Ibrahim ini meninggal tahun 10 Hijriyah, dan ketika itu umurnya 16 bulan, dan ada yang mengatakan 18 bulan. Anak yang keempat daripada Rasulullah SAW yang perempuan, Zainab. Tazawwajaha ibnu kholatiha Abul As ibnu Rabi wa ummuhu Halah bintu Khuwailid. Dibilang yang mana Zainab itu anaknya Rasul dinikahi oleh anak makciknya sendiri, yakni sepupunya sendiri, Abul As ibnu Rabi, dan emaknya Abul As ini namanya Halah bintu Khuwailid. Yang mana Khadijah ini kan Khadijah bintu Khuwailid, mana Halah dan Sayyidah Khadijah ini kakak beradik. Waladat lahu Aliyan wa Umamah wa tufiyat sanata tsaman minal hijrah. Dan melahirkan anak namanya Ali wa Umamah, dan Zainab ini meninggal tahun 8 daripada Hijriyah. Anak yang kelima adalah Ruqayyah. Tazawwajaha Utsman bin Affan tufiyat yauma Badrin. Ruqayyah ini dinikahkan oleh dinikahi oleh Sayyidina Utsman dan meninggal ketika hari Badr, yakni fi Ramadan sanata isnatin minal hijrah, di bulan Ramadan tahun kedua daripada Hijriyah. Anak yang keenam namanya Ummi Kulthum, yang juga dinikahkan kepada Sayyidina Utsman setelah Ruqayyah ini meninggal. Dan karena menikah dengan 2 anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Utsman diberi nama Dzunnurain. Dan meninggal Ummu Kulthum meninggal tahun 9 daripada Hijriyah. Dan anak yang terakhir namanya Fatimah Zahra, yang dinikahi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah ketika Sayyidina Ali berumur 21 tahun dan Sayyidah Fatimah berumur 15 tahun setelah pulang daripada Badr. Dan Sayyidah Fatimah mempunyai 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Yang laki-laki Hasan wal Husain wal Muhassin bidammil mim wa fathil ha, Muhassin wa tashdidusin al maksurah, yakni Muhassin, bukan Muhsin tapi apa? Muhassin. Dan anaknya yang perempuan namanya Zainab Ummi Kulthum zaujatu Umar ibnul Khattab wa Ruqayyah. Dibilang Ummi Kulthum ini akhirnya dinikah oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa Ruqayyah. Wa tuwfiyat Fatimah ba'da abiha sallallahu alaihi wasallam bi sittati asyhur fi tsalis Ramadan lisanatil hadiyah asyar minal hijrah. Wa dafanaha Aliun radhiyallahu taala anhu lailan. Dan Sayyidah Fatimah meninggal setelah wafat ayahnya 6 bulan, yaitu tahun 11 Hijriyah, dan dikuburkan oleh Sayyidina Ali diam-diam pada malam hari. Dan dzurriyahnya, anak keturunannya Sayyidina Fatimah ini sampai sekarang ada, yakni ya habaib ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencintai para habaib, li'annahum ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka lah yang dikatakan adalah sebagai ahlul bait. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Bahwasanya Rasul tidak meminta kepada kita balasan kecuali mencintai keluarganya. Qalu ya Rasulullah man qarabatuka haula alladziina wajabat alaina mawaddatuhum, qala Aliyun wa Fatimah wa ibnahuma. Ketika ditanya siapa sih ya Rasulullah kerabat-kerabatmu yang wajib kita cintai, dibilang mereka adalah Sayyidina Ali, mereka adalah Ali wa Fatimah, dan anak keturunan keduanya. Karena itu Imam Syafi'i berkata di dalam syairnya, ya ahla baiti Rasulillahi hubbukumu
fardun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikumu min adimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la sholata lahu. Sayyidina Ali Imam Syafi'i mengatakan, wahai keluarga Rasulullah, mencintaimu adalah sebuah kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bukan maknanya Habib Ali ini memang habaib, dia kena cakap kepada orang-orang, engkau kena cinta kepada habaib, engkau kena ini. Saya kira bukan masalah itu. Wallahu a'lam yani. Cinta kepada habaib ini minaddin. Cinta kepada ahli bait ini minaddin yani. Anda memang diwajibkan oleh Allah untuk cinta kepada mereka. Lepas itu Anda nak cinta atau tak cinta terpulang kepada Anda. Allah cuma cakap engkau kena cinta. Lepas itu Anda nak turuti Allah, tak nak turuti Allah, itu terpulang kepada Anda semua ya. Nih, Anda nak cintai, Anda mendapat pahala. Anda tak cintai, Anda tidak mendapat pahala. Mungkin dapat dosa kalau sampai Anda itu mengganggu para habaib. Dan banyak hal-hal semacam ini disalahpahami menurut saya ya. Disalahpahami. Wallahu a'lam. Yakfikumu min adimil qadri, yani cukup bagi kalian wahai ahlu baiti Rasulillah, yang menunjukkan keagungan derajat kalian semua adalah barang siapa yang sholat dan tidak bersolawat kepada kalian, yakni Allahumma sholli ala Muhammad, dan tidak mengatakan wa ala ali sayyidina Muhammad, maka sholatnya tak sah. Anda kena faham ini adalah madzhabul qadim. Menurut madzhab Imam Syafi'i bahwasanya sholawat kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir fardun, tapi alal mu'tamad di madzhabul jadid bahwasanya sholawat ala ahli bait daripada daripada abadus shalah. Wa tartibu auladi sallallahu alaihi wasallam fil wiladah, dan tertibnya di dalam lahir yang pertama adalah Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Abdullah, dan semuanya adalah daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Ibrahim min Mariyah al-Qibtiyah, kemudian Sayyidina Ibrahim daripada Mariyah al-Qibtiyah, yang mana Mariyah al-Qibtiyah ini adalah surriyah, adalah hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Muqaykis, kepala daripada Kibit, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dihadiahkan dengan Mariyah ini saudarinya yaitu Sirin, dan juga dihadiahkan 1000 mithqal daripada emas dan 20 baju yang lembut, dan baglah, ada bagel ya, hewan namanya bagel, syahba, wahya duldul, namanya duldul, syahba ini macam perang, macam itu. Wahimar ashab, dan himar yang perang juga, mungkin himar warnanya merah atau syai' min hadzal qabil yani. Wahya ufair wa yuqalu lahu ya'fur, dan ini yang dikatakan himarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya ya'fur. Wa wahaba sallallahu alaihi wasallam Sirin li Hasan bin Thabit al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang mana Sirin saudari daripada Mariyah Qibtiyah ini, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, dihadiahkan kepada Hasan bin Thabit al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Adapun istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 9. Antis ini swatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Dibilang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, jumlah istri-istri Rasul itu semuanya ada berapa? Semuanya ada 9. Ketika mereka itu disuruh memilih ketika Rasul masih hidup, ya nih, engkau nak pilih mana? Kalau engkau pilih aku, ya kena sabar menghadapi dunia ini, tapi kalau engkau ingin dunia, aku ceraikan sekarang. Semuanya sepakat memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah. Namanya adalah Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Saudah, Sayyidah Sofiyah, Maimunah, wa Ramlah, Hindun, wa Zainabun, kadza Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. 9 wanita ini adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dinamakan ummahatul mukminin. Apa makna ummahatul mukminin? Maknanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, 9 orang perempuan ini
tidak boleh dinikahi, seperti kita tidak boleh menikahi emak kita. Kenapa? Karena 9 orang ini meninggal ketika Rasul meninggal masih dalam keadaan istrinya Rasul. Dan kalau ada orang itu menikahi orang yang karena Rasul sangat mencintai 9 istrinya ini, dan kalau ada orang lain menikahi 9 istri ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan sakit hati. Karena itu diharamkan untuk dinikahi 9 orang ini, walaupun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Al-mufradat, al-muktafa maknanya muttaba, mardiyah bitakhfifil ya lil wazn asyarah. Dibilang muktafa adalah yang diikuti. Asyarah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madkhul bihinna ihda asyarah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang madkhul biha maknanya sudah pernah tidur satu bilik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 11. Cuma yang dicerai satu ada, kemudian satu meninggal. Yaitu Sayyidah Khadijah sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan yang lainnya. Tufiya Shallallahu Alaihi Wasallam antis'in wa tufiyat qablahu ithnatan fa amma ithnatan fahuma Khadijah bintu Khuwailid wa hiya awalu azwajihi wa tazawwajaha bi Makkah qabla nubuwah. Ketika Rasul meninggal ada 9 istrinya Rasul dan meninggal sebelumnya itu 2. Ada yang dicerai, tapi kalau tak silap sebelum sebelum Rasul itu tidur satu bilik dengan yang dicerai itu. Adapun 2 yang meninggal sebelum Rasul meninggal, yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah, yakni Khadijatul Kubra, Ummul Mukminin, yang mana beliau adalah istri Rasul yang paling pertama dan dinikahi oleh Rasul ketika beliau masih di Mekah dan sebelum beliau menjadi nabi. Wa kanat qablahu inda Abi Halah, dan sebelum menikah dengan Rasul, Sayyidah Khadijah menikah dengan Abi Halah dan melahirkan Hindun bin Abi Halah wa Zainab bintu Abi Halah. Ini semua adalah anak-anaknya Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Abi Halah. Dan sebelum Abi Halah, Sayyidah Khadijah itu sudah menikah lagi, namanya Atik bin Aid al-Makhzumi. Dan dari suami yang pertama, Atik bin Aid ini, Sayyidah Khadijah melahirkan anak namanya Abdullah wa Jariyah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidah Khadijah ini masih hidup, beliau tidak menikahi satu perempuan pun. Jadi istrinya hanya satu, yaitu Sayyidah Khadijah. Dan istri yang kedua yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal namanya Zainab bintu Khuzaimah ukhtu Maimunah bintul Harith li ummiha. Dan beliau itu dinamakan Ummul Masakin li rahmatiha iyahum, karena sangat mengasihi dan menyayangi orang-orang miskin. Walam talbath indahu illa syahraini aw thalathah thumma tuwfiyat wa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil faqih. Dan hanya menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 2 atau 3 bulan. Kemudian Sayyidah Zainab ini meninggal dan oleh Rasul dikuburkan di Baqi, dan sebelumnya disolati dahulu. Adapun 9 yang Rasulullah itu meninggal dan mereka semua masih hidup, maka Nadim yakni Imam Al-Marzuki menyebutkan di bait-bait ini wahunna allai khayyarahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam baina zinati dunya wal iqamah ma'ahu talaban lil akhirah indama talabna minhu nasiban minad dunya fakhtarnal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh mereka untuk memilih. Kalau engkau nak perkara dunia, aku ceraikan sekarang. Kalau engkau nak terus dengan aku, engkau kena sabar untuk kena sabar untuk mendapatkan akhirat, karena ketika itu mereka itu macam meminta sesuatu dari dunia lah. Ya Rasulullah, mungkin beras habis, ya Rasulullah nasi habis, gandum habis, ini habis. Engkau kena sabar lah. Engkau ini bukan istrinya raja, engkau ini istrinya nabi. Kalau engkau istrinya raja, engkau mungkin dunia akan tercukupi, di akhirat fikir nanti. Tapi kalau engkau menjadi istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hanya sebagai jalan untuk mendapatkan akhirat. Terserah engkau nak pilih mana. Nak pilih aku, kena sabar. Engkau tak nak pilih aku, tak apa. Engkau aku ceraikan,
dan engkau boleh cari perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Dan mereka lebih memilih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina ummatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Walamma ikhtarat kullu wahidatin minhunnallah wa rasulahu wa daral akhirah imtadahahunallah wa anzala fihinna. Dan semua 99-nya itu ketika disuruh memilih, pilih dunia apa Rasulullah, semuanya sepakat memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nisaan nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhda'na bil qaili fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri-istri Nabi, engkau ini tak sama macam perempuan-perempuan biasalah. Engkau ini istri Nabi tahu. Yakni perbuatanmu itu kan menjadi syariat. Apa yang engkau terjadi dengan Nabi semuanya akan ditiru oleh semua umat pada akhir zaman. Engkau tak macam umat-umat yang lain, engkau tak macam istri-istri yang lain, engkau tak macam perempuan-perempuan yang lain. Karena itu engkau kena baik-baiklah. Wali mazidil bayan nadhkuru nutbatan mimma yata'allaqu biha ula'id tisi' radhiyallahu ta'ala anhuna kama yali. Dan kami akan sedikit menyebutkan tentang 9 orang ini secara secara ringkas. Jahit. Yang pertama adalah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Tazawajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fi Syawal wahya bintu sab'a sinin wa bana sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wahya bintu tis'i sinin fi Syawal ala ra'si thamaniyata asyhur minal hijrah ala sahih. Dibilang Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anaknya Sayyidina Abu Bakar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika Sayyidah Aisyah masih di Mekah, dan Rasul hidup satu bilik dengan Sayyidah Aisyah ketika umurnya 9 tahun di bulan Syawal setelah 18 bulan daripada hijrah menurut pendapat yang paling kuat. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam bikron ghairaha wa kanat ahabban nisa'i ilaihi. Dan Rasulullah tidak menikahi dara selain Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mungkin macam mana Rasulullah menikah dengan budak kecil umurnya 9 tahun beza. Budak kecil itu Arab tak macam budak kecil Nusantara lah, kecil-kecil. Orang-orang Arab besar-besar. Mereka makan gandum, mereka makan unta. Mereka macam unta. Memang body mereka memang tak bodinya orang Indonesia, tak sebesar bodinya orang Arab. Kemudian menikah itu tidak berdasarkan umur tahu. Menikah itu berdasarkan kemampuan. Berapapun umur Anda, kalau Anda mampu, Anda boleh untuk menikah. Kalau seandainya Anda umur 40 tahun tapi Anda masih belum mampu untuk menikah, ya Anda memang masih tidak boleh untuk menikah. Perempuan pun juga sama. Tapi karena Anda umur 7 tahun, Anda umur 10 tahun, umur 11 tahun tapi sudah siap fisikal dan mental untuk menikah, tafadhol, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Qalat wa ra'aitu Jibrila yuhadditsu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Dihya al-Kalbi wa qala hadza Jibril yusallim alaika. Sayyidah Aisyah berkata bahwasanya aku melihat Jibril alaihi salam berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam hay'ah Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi ini adalah orang yang paling handsome daripada sahabat ya. Ini dikatakan sampai handsome-nya dia itu sampai macam buat fitnah. Akhirnya pada zaman Sayyidina Umar disuruh botak. Disuruh botak. Ketika rambutnya semua dicukur habis, semakin handsome. Alamak, macam mana? Akhirnya sudah, cabut giginya dua dicabut, semakin handsome. Akhirnya oleh Sayyidina Umar disuruh keluar daripada Madinah agar tak buat fitnah, karena terlampau handsome. Kemudian Rasulullah mengatakan, Suf, ini adalah Jibril, dan Jibril menitipkan salamnya kepadamu. Tufiyat wa qad qarabat sab'at wa sittina sanatan fi syahri Ramadan sanata thaman wa khamsin. Dan Sayyidah Aisyah meninggal dan umurnya mendekati 67 tahun di bulan Ramadan tahun 85 Hijriah.
dan disolatkan oleh Abu Hurairah wa qila Sa'ad ibn Zaid wa dufinat bil Baqi wa dzalika fi ahdi wilayati Marwan bin Hakam alal Madinah fi khilafati Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan dikuburkan di Baqi ketika khalifahnya adalah Marwan bin Hakam di khilafati Muawiyah. Dan yang kedua, istri yang kedua adalah Hafsah bintu Umar ibn Khattab, anaknya Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah. Wa kana tahta Khunes ibn Khudzafah as-Suhami. Falamma mata ta'ayyamat Hafsah. Ketika itu Hafsah ini sebelum menikah dengan Rasul, menikah dengan Khunes bin Khudzafah as-Suhami. Ketika Khunes mati, Sayyidah Hafsah ini menjadi janda. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dinikahi, dan itu setelah Perang Uhud tahun 3 Hijriah, dan ketika itu umurnya Sayyidah Hafsah 20 tahun, dan Sayyidah Hafsah meninggal dan umurnya 45 tahun, dan juga ketika Madinah diperintah oleh Marwan bin Hakam, dan beliau itu Hafsah ini meninggal tahun 45 Hijriah dan umurnya 60 tahun, dan 45 Hijriah itu ketika khilafahnya Marwan bin Hakam. Yang ketiga adalah Saudah binti Zam'ah wa kana tahta ibn ammiha Sakran bin Amr wa huwa min muhajiril Habasyah summa qadima Makkah famata biha wa lam yu'aqib. Yang mana Saudah bin Zam'ah itu menikah dengan sepupunya sendiri namanya Sakran bin Amr, dan Sakran bin Amr itu di antara orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, kemudian qadima min Makkah famata biha, yang mana mereka itu datang dari Mekah dan meninggal di Habasyah dan tidak meninggalkan satu anak pun. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah itu setelah Sakran ini meninggal tahun 10 Hijriah, setelah meninggalnya Asyirah min Nubuwah, setelah tahun ke-10 daripada kenabian, setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Wa tufiyat fi akhiri khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhu alal masyhur, dan meninggal di akhir khalifahnya Sayyidina Umar, masa-masa akhir khalifahnya Sayyidina Umar. Yang keempat adalah Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab Sayyidu Bani Nadir, ma'ruf ya nih, Huyai bin Akhtab dan Sofiyah ini. Sofiyah ma'ruf Sayyidi Bani Nadir min Sibti Harun bin Imran, yakni Huyai bin Akhtab ini kata asilab Yahudi, yakni Sofiyah ini istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah ketua daripada Bani Nadir, dan keturunannya sampai kepada Harun bin Imran. Kanat inda Salam bin Mishkam al-Yahudi summa khalafahu alaiha Kinanah bin Ubay al-Hukik wa huma syairan fakutila anha faqatala anha Kinanah walam talit li ahadin minhuma wastafaha Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, yakni ketika di Bani Nadir, ketika Bani Nadir dikalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul amik Sofiyah ini untuk dijadikan istri setelah kedua suaminya itu meninggal. Maka Rasulullah memerdekakannya, kemudian menikahinya, wa ja'ala itquha shadaqah, dan dijadikan kemerdekaannya itu adalah maharnya. Wa kanat lam tablugh sab'a asar sanatan, ketika dinikahi oleh Rasul umurnya tidak sampai 17 tahun. Wa tufiyat fi Ramadan sanata khamsin, dan meninggal di Ramadan tahun 50 Hijriah, dan tadi mengatakan 52 Hijriah, ketika khalifahnya adalah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa dufinat bil Baqi, dan dimakamkan di Baqi. Dan yang kelima adalah Maimunah bintul Haris bin Hasan wa hiya khalah Abdullah bin Abbas. Maimunah ini adalah makcinya Abdullah bin Abbas, dan saudaranya adalah Asma bin Umais wa Salma bintu Umais wa Zainab bintu Huzaimah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalatu Khalid ibn Walid, makcinya Khalid ibn Walid, wa kanat fi jahiliyah inda Mas'ud bin Amr fa faraqaha. Suaminya di jahiliyah itu adalah Mas'ud bin Amr, kemudian difirak, kemudian diceraikan. Fa khalafa 'alaiha Abu Raham bin Abdul Uzza al-Amiri fatufiya anha, kemudian dinikahi oleh Abu Raham bin Abdul Uzza al-Amiri, kemudian meninggal. Setelah itu baru dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahun ke-7 Hijriah di Umratil Qadha. Wa tuwfiyat sanata ihda wa khamsin alal asah, meninggal tahun 51 Hijriah. Bisaraf wa huwa qaribun minat Tan'im, di dekat daripada Tan'im. Wa dufinat fihi wa qad balagat 80 sana, yakni ketika dimakamkan umurnya 80 tahun. Wa hiya akhiru man tazawwaja biha sallallahu alaihi wasallam wa akhiru tufiya min azwajihi, ini adalah istri yang paling akhir dinikahi oleh Rasulullah,
dan akhir istri yang meninggal daripada istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam adalah Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb wahaya bintu Ammah Uthman bin Affan aslamat qadiman wa hajat ilal Habasyah ma'a zawjiha Abdullah ibn Jahas fatanassara bil Habasyah wa mata biha wa abadiya an tatanassar wa thabatat ala islamiha. Dibilang Ummu Habibah ini namanya Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb, yakni Abi Sufyan ma'ruf. Dan beliau adalah sepupu daripada Sayyidina Uthman bin Affan dan masuk Islam sudah lama, kemudian berhijrah ke Habasyah, dan suaminya Abdullah ibn Jahas, kemudian Abdullah bin Jahas ini masuk Kristen di Ethiopia dan mata dalam keadaan Kristen. Kemudian Ummu Habibah ini tak nak masuk Kristen, kemudian dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Dhammari ila Najasyi fazawajahu sallallahu alaihi wasallam wa asdaqaha Najasyi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 400 dinar. Dan Rasul menyuruh Amr bin Umayyah ad-Dhammari ke Najasyi Malikul Habasyah, dan Najasyi menikahkan Rasul dengan Ummu Habibah ini dan diberi mahar 400 dinar. Wa tawalla indahu nikahaha Khalid bin Sa'id ibn al-As al-Asah likaunihi ibnu ammiha wa tufiyat sanata 44. Ini yang menikahkan adalah Khalid ibn Sa'id karena itu adalah ibn ammiha dan meninggal tahun 44 Hijriah. Dan yang ketujuh adalah Ummi Salamah bintu Abi Umayyah, yakni Ibnul Mughirah al-Makhzumi wasmuha Hinid, namanya Hinid. Ummi Salamah namanya Hinid. Wa kan qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Abi Salamah ibnu ammatihi sallallahu alaihi wasallam Barrah bintu Abdul Muttalib wa akhihi sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Sebelum dengan Rasulullah itu dengan Abi Salamah, yang Abi Salamah itu adalah anak daripada ammahnya, makciknya Rasul daripada radha'ah, yakni. Kemudian Abu Salamah ini meninggal dan digantikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Syawal tahun keempat Hijriah. Dan beliau itu daripada muhajirat kepada Habasyah wa ilal Madinah. Ummu Salamah ini di antara orang-orang yang hijrah ke Ethiopia dan ke Madinah. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah itu umurnya 30 tahun dan meninggal di khilafahnya Yazid ibn Muawiyah tahun 60 Hijriah. Dan umurnya 84 tahun dan disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dimakamkan di Baqi. Dan yang kedelapan adalah Zainab bintu Jahsyin wahya bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam Umaymah bintu Abdul Muttalib tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam sanata khamsin wa umruha khamsa wa thalathuna sanah wa kanat qablahu inda maulahu Zaid ibn Harithah summa talaqaha falamma inqadat iddatuha zawajaha Allah iyyaha. Zainab bintu Jahsyin itu adalah sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak makciknya, dan Rasul menikahinya di tahun kelima Hijriah dan umurnya 35 tahun. Dan sebelumnya dinikahi oleh Zaid ibn Harithah, kemudian ditolak, kemudian setelah iddahnya selesai dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha wa kanat taftakhiru bidzalika ala nisa'i sallallahu alaihi wasallam innallaha ankahani iyyahu min fawqi sab'a samawat wa fiha nazalal hijab. Dibilang beliau itu Zainab bintu Jahsy ini bangga, aku juga yang dinikahkan oleh Allah di langit katanya, karena direct Allah yang menikahkan Zainab binti Jahsy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan adopsi. Wahiyya awwalun nisa'ihi luhiqan fil wafah, dan setelah Rasulullah meninggal Zainab bintu Jahsy lah yang paling pertama meninggal daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal tahun 20 Hijriah di khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan umurnya 53 tahun dan diselatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab dan dimakamkan di Baqi. Dan yang terakhir adalah Juwairiyah bintul Haris al-Khuzaiyah, dan beliau ini adalah daripada tahanan perang Banil Mustalik di dalam Khuza'ah. Maka dapat saham li Thabit ibn Qais bin Syams al-Mansuri summa as'adahu Allah taala fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu ishrina sanah. Kemudian oleh Allah dibuat bahagia Juwairiyah ini dinikahkan kepada Rasul dan umurnya itu 20 tahun dan meninggal di Madinah ketika umurnya itu 56 tahun dan disolatkan oleh Marwan bin Hakam dan umurnya itu 70 tahun dan ada yang mengatakan 65 tahun. Wa zawat bi aksar min arba'ah jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam li annahu min khasaisihi kama anna min khasaisihi aidan akduhu bila syuhudin wala wali. Dibilang
dan menikah lebih daripada 4 itu di antara khosoisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula menikah tanpa akad dan tanpa akad, tanpa wali dan tanpa syahid daripada khususiyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini akan ada iskal sedikit panjang. Saya berhenti di sini dulu. Saya ada sedikit kerja. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan sedikit lamakan. Mungkin tinggal 2 kali pertemuan lagi kemudian kitab ini hatam. Kemudian akan ganti kitab yang lain. Maaf saya akhiri sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.